hendak semua tadi ditolong Allah, hendak semua tadi jadi baik. Nah baikilah diri kita. Allah kada akan menuangkan air yang bersih ke dalam bejana yang masih kotor. Artinya wadah kita ini masih rigat, wadah kita ini masih banyak kotorannya, tentu kita kada akan menuangkan air yang bersih ke dalamnya untuk diminum. Nah Allah pun demikian, kada akan memberi pertolongan kepada kita, terutama pertolongan rohani, peningkatan iman, peningkatan takwa, kada akan Allah berikan itu kalau hati kita ini kotor. Kalau hati kita masih mencintai sesuatu yang dilarang Allah mencintainya. Nah, kalau kita masih membenci sesuatu yang Allah suruh untuk mencintainya. Nah kalau itu demikian dalam hati kita, maka amalan yang kita baca kada jadi faidah yang sesuai diharapkan. Dari Al-Hikam berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari, la tastabti minhun nawal walakin istabti min nafsika wujudal iqbal. Artinya, janganlah engkau menganggap keterlambatan pemberian itu dari Allah. Janganlah engkau menganggap keterlambatan pemberian itu dari Allah. Tetapi hendaklah engkau menganggap keterlambatan itu dari diri engkau, tiada berhadap sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang faidah amal. Contoh suratul Waqiah, bila membacanya tiap malam, maka Allah akan menolak kefakiran, kesusahan hidup baginya. Kadang-kadang surat Al-Waqiah itu sudah kita amalkan bertahun-tahun, tetapi hidupnya masih susah. Kadang-kadang di dalam hati ada timbul geritik apabila juga datangnya keluasan rezeki ini dari Allah. Nah, hal demikian itu hendaknya keterlambatan itu dari pihak kita, bukan dari pihak Allah. Kenapa pemberian itu tidak datang kepada kita padahal kita sudah beribadah kepada Allah? Kenapa pertolongan itu tidak datang kepada kita padahal kita sudah berdoa kepada Allah? Maka itu semua adalah disebabkan dari pihak kitanya sendiri, bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang membuat lambat itu kitanya. Nah, membuat lambatnya datang bantuan itu akibat dari kita, bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min 'adati katsirin minan nas ay yatabarramu minal balaya wal masaib wa ay yusari'u ila ad-du'a wal irtija' ila Allah ay yakshifa anhum dhalik wa yaruddahu anhum. Dan setengah kebiasaan kebanyakan manusia, mereka itu tidak nyaman daripada bala dan musibah. Itu umumnya manusia. Umumnya manusia itu kadang merasa nyaman dengan datangnya bala, dengan datangnya musibah. Walaupun ada segelintir orang yang gembira apabila datangnya musibah itu. Nah, seperti sebagian dari orang-orang yang arif dengan Allah. Urudul musibah aidul arifin.
Datangnya musibah itu adalah hari rayanya orang yang ma'rifat dengan Allah. Tapi umumnya manusia kita ini kada nyaman dengan bala, kada nyaman dengan musibah. Dan bahwa mereka itu bersegera kepada berdoa dan menyandarkan dirinya kepada Allah, bahwa Allah bukakan daripada mereka yang demikian itu, dan Allah tolak yang demikian itu dari mereka. Nah, itu sudah kebiasaan kita, datang ada musibah kita lakas saja berdoa lawan Tuhan supaya dihilangkan musibah. Datang bala kepada kita, lakas saja kita berdoa mudahan bala ini sudah diangkat daripada kita. Fa illam tazhar lahum alamatul ijabah min Allah Ta'ala istabta'u nawal Allah. Apabila tidak nampak bagi mereka tanda-tanda dikabulkan Allah, mereka menganggap lambatnya datang bantuan Allah itu. Jadi orang kena musibah ini, orang kena bala ini begitu berdoa kepada Allah. Berdoa tiap hari kepada Allah. Kada nampak-nampak juga pertolongan Allah. Kada nampak juga lagi bantuan dari Allah. Mereka merasa lambatnya Allah ini mengabulkan doa ini apabila juga istabta'u. Mereka merasa lambat datangnya. Duna ayyadhkuru wa yulahizu taqsirahum fil iqbal 'ala Allah Ta'ala, tanpa mengingat mereka, tanpa menilik mereka akan kekurangan mereka pada berhadap atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah-olah Allah ini memperlambat nih bantuan. Seolah-olah dianggap Allah itu memperlambat mengabulkan doa tanpa memandang kepada kekurangan kita. Kekurangan kita. Kita kadang memandang kekurangan itu dari kita. Jadi seolah-olah kita ini sudah pas. Tinggal pertanyaannya kenapa Allah memperlambat doa ini? Tanpa memandang kekurangan mereka dalam berhadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala minan nuhudi ilal wajibati allati kallafahumullahu 'alaiha wal ibti'adi anil muharramat allati nahahum anha. Tanpa memandang mereka itu akan bangkitnya mereka kepada kewajiban yang diwajibkan Allah dan menjauh dari perkara yang diharamkan, yang dilarang Allah daripadanya. Kadang memandang diri seorang nih banyak kewajiban yang tertinggalakan, banyak yang haram masih digawi. Berdoa lawan Tuhan kada kabul-kabul, dikira Tuhan kada mengabulkan. Padahal kita nang banyak lagi melanggar hukum Allah, banyak lagi nang wajib kita tinggalkan. Aqbil 'ala Allah Ta'ala bi kulliyatik tajidin nawala amamak. Berhadaplah engkau atas Allah sepenuhnya. Nah, berhadaplah kepada Allah sepenuhnya, engkau temui itu pertolongan di depan engkau. Nah, coba bujur-bujur lawan Tuhan tu berhadap. Jangan setengah-setengah. Bujur-bujur lawan Tuhan tu minta. Niscaya pertolongan itu ada di hadapan kita. Jadi masalahnya kita mesti diperbaiki bagaimana caranya supaya doa itu didengar oleh Allah. Kayak apa supaya amaliyah yang kita amalkan ini ada faidahnya. Membaca waqiah bertahun-tahun tetap hidup susah. Membaca waqiahnya kada bujur. Beadabnya kada membaca surah waqiah itu. Waktu membaca Fatihah itu kada seluruh tubuh berhadap kepada Allah. Mungkin hanya jasmaninya berhadap kepada Allah, tapi hatinya kada kepada Allah. Sehingga surah Fatihah yang waqiah yang kita baca itu hanya paling mendatangkan pahala kepada kita, tapi kada sesuai dengan yang kita harapkan daripada hilangnya kesusahan hidup itu.
Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi aqbil 'ala Allah Ta'ala bi kulliyatik tajidin nawala amamak. Berhadaplah kepada Allah itu dengan keseluruhan engkau. Keseluruhannya zahir berhadap kepada Allah, batin pun berhadap kepada Allah, niscaya engkau dapati pertolongan itu di hadapan engkau. Ujar Nabi kita, bila engkau ada kesusahan, engkau ada permohonan kepada Allah, ambil wudhu yang sempurna, sembahyang 2 rakaat sunat. Rakaat pertama baca Fatihah, sambung Allahullah ayat kursi. Rakaat kedua baca Fatihah, sambung Amanar Rasul. Tontong sembahyang baca doa, Allahumma ya ma'mana kulli wahid, ya sahiba kulli farid, ya qariban ghaira ba'id, ya syahidan ghaira ghaib, ya qariban ghaira maghlub, ya hayyu ya qayyum. Terusnya baca. Digawi sudah. Kada biris juga hajat ni, kada tuntung juga. Makanya Nabi bila ada hajat kepada Allah, laksanakan itu. Sudah digawi tiap malam dikerjakan. Bukan kesalahannya dari Allah. Mungkin kita sembahyangnya itu kada sepenuhnya berhadap kepada Allah. Sembahyangnya jasmani aja kepada Allah, tubuhnya aja menghadap kiblat, tubuhnya aja menghadap Ka'bah, tapi hatinya kada menghadap kepada yang ampun Ka'bah itu. Nah, mestinya sembahyang itu kita supaya keseluruhannya tubuh kita menghadap Baitullah, hati kita menghadap yang ampunnya Baitullah itu. Nah, bila macam itu dilaksanakan sembahyang hajat itu, niscaya akan kita dapati apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Qila Ibrahim ibni Adham, ma baluna nad'u fala yustajabu lana. Dikatakan orang kepada Imam Ibrahim bin Adham, apa keadaan kami ini berdoa kepada Allah tidak dikabulkan doa kami. Nah, apa kami ini masalahnya nih? Berdoa kada kabul-kabul doa. Ibrahim bin Adham menjawab, ujar Sidin, li'annakum arabtumullah falam tuti'u. Pertama itu, kenapa doa itu kada dikabulkan oleh Allah? Kenapa pertolongan selalu lambat datang dari Allah? Kenapa amaliyah yang kita lakukan kada kelihatan manfaatnya? Pertama, Jarsidin, kalian itu kenal kepada Allah tapi tidak taat kepada Allah. Kita tahu bahwa Allah itu Tuhan, kita tahu. Tahu Allah itu Esa, tahu. Tahu Allah itu Maha Kuasa, tahu Allah itu Maha Berkehendak, tahu Allah itu yang memberi manfaat, tapi kita kada taat lawan Allah. Kada taat lawan Allah, artinya berhujung tahunya aja, tahu bahwa Allah itu ini itu, tapi kada taat. Nah, taat juga bercampur lawan nafsu. Nang mana disuruh Allah pas lawan nafsu, bakal tujuannya menggawi. Perbuatan taat nang pas lawan nafsu, maka tujuannya menggawi. Sebenarnya taat lawan nafsu bukan taat kepada Allah. Buktinya kalau ada perkara yang disuruh Allah tapi kada sesuai dengan nafsu, kada tagawi. Bila ada perintah Allah nang pas dengan nafsu, rajin menggawinya. Berarti kita kada taat lawan Allah sebujurnya. Taat lawan nafsu kita. Taat lawan nafsu kita. Nah, pertama itu Jasidin. Kenapa amalan ini kada kelihatan manfaat, doa bina kada kabul. Satu Jasidin, kalian itu karena lawan Allah tapi kada taat sebujur taat lawan Tuhan itu. Yang kedua, wa arabtumur rasul sallallahu alaihi wasallam falam tattabi'u sunnatah. Yang kedua, Jasidin, kalian tahu Rasulullah itu tapi kalian tidak mengikuti sunnahnya. Lawan Rasulullah tahu bahwa beliau itu uswatun hasanah, ikutan yang baik,
Tahu bahwa siapa mengikuti Rasulullah berarti mengikuti Allah. Tahu siapa cinta kepada Rasulullah berarti cinta kepada Allah. Tahu aja, tapi kadang mau mengikuti sunnahnya. Nah, kadang mengikuti sunnahnya. Kalaupun mengikuti sunnah juga nang sesuai lawan nafsunya. Contohnya apa? Harum-haruman, katujuh harum-harum ini sunnah Nabi, pas lawan nafsu. Kawin sunnah Nabi, katujuh kawin ini sunnah Nabi. Tahajud malam pang sunnah Nabi juga, kenapa kada digawi? Karena kada sesuai lawan nafsu. Nah jadi sunnah Nabi namanya nang pas lawan nafsu ya digawi. Namanya nang kada sesuai lawan nafsu, sunnah Nabi kada digawi. Sebenarnya mengikuti nafsu bukan mengikuti sunnah Nabi. Wa arabtumul Qur'an falam ta'malu bihi. Yang ketiga, ujar Ibrahim bin Adham, kalian itu mengenali Al-Quran sebagai imam. Quran itu imam. Kan dikubur ditanya kayaknya, waman imam mukanya, siapa imam engkau? Apa jawabannya? Imam Syafi'i kada mau jawabannya. Waman imam muka, siapa imam engkau? Al-Quran imam. Nah kalian tahu Quran itu sebagai imam, tapi falam ta'malu bih. Kada mengamalkan dengan Quran. Kada mengamalkan dengan Quran. Ada nang kada mengamalkan dengan Quran itu karena merasa sulit. Ada nang kada mengamalkan Quran itu karena dianggap itu kada bagus. Berat lagi. Apa jam kada mengamalkan Quran? Kada sanggup mengamalkan. Napa jam kada mengamalkan Quran? Asa kada cucuk lawan wah ini jahat lagi. Jahat lagi. Yang keempat, wa akaltum ni'amallah ta'ala falam tu'addu syukraha. Yang keempat, kenapa doa kalian itu tidak dikabulkan Allah? Kalian makan, minum, menggunakan nikmat Allah tapi tidak menunaikan syukurnya kepada Allah. Makanan Tuhan dimakan, minuman Tuhan diminum, pakaian yang diberikan Tuhan dipakai, tapi kadang menggunakannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberi Tuhan duit sagan baagak, diberi Tuhan harta sagan bersumbung-sumbung, diberi Tuhan kekuatan sagan menindas orang lain. Ini ngarannya kadang mensyukuri nikmat Allah. Yang kelima, wa arabtumul jannah falam tatlubuha. Yang kelima, sebabnya adalah kalian tahu surga. Kenal semua lawan surga dari keterangan Nabi, Al-Quran, para ulama. Surga itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Tahu, tapi kadang kepingin. Kada kepinginnya lawan surga. Falam tatlubuha, tidak mencari surga. Maka tahu surga itu nyaman, surga itu nikmat, surga itu semuaan terkumpulan nyaman-nyamannya, tapi kalian kadang mencarinya. Kadang mencari surga. Wa arabtumun nar falam tahrabu minha. Kalian tahu neraka. Neraka itu kumpulan segala kesusahan. Neraka kumpulan segala penderitaan, tapi didatangi. Wa arabtumus syaitan falam tuharibu. Kalian kenal kepada syaitan, tapi kalian tidak memusuhinya. Al-Quran sudah menyatakan syaitan itu aduwwum mubin, musuh yang nyata, tapi dikawani. Wa arabtumul mauta falam tasta'iddulah. Kalian tahu akan kematian itu pasti datang, tapi kadang mempersiapkan diri. Kadang bersiap-siap. Wa dafantumul amwat falam ta'tabiru. Kalian menguburkan orang mati, tapi kadang mengambil pedoman.
Yang ke-10, wa taraktum uyubakum wastaghaltum bi'uyubin nas. Kalian itu meninggalkan mencari aib sendiri, sibuk mengurus aib orang lain. Nah, itu sebabnya ujar Ibrahim bin Adham, amaliyah kita ini kada kelihatan faidahnya. Nah, doa kita kada kelihatan kabulnya karena kita melakukan 10 perkara tadi. Nah, jadi bila mana doa itu kada kabul, amaliyah kita ini kada kelihatan faidahnya, itu kesalahannya dari kita. Kesalahan dari kita, bukan dari Allah, bukan Nabi kita kada bujur. Makanya Nabi membaca ini bagus. Kenapa pina susah aja? Nah, bukan nabinya nang kada bujur, kita nang amalakannya nang kada sesuai. Nang kada sesuai dengan petunjuknya, kada sesuai dengan aturannya. Siapa membaca ajar Nabi Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un bil ardi wala fis sama wa samiul alim 3 kali, dia akan selamat daripada binatang-binatang buas menggigit segala macam. Baca pagi 3, malam 3, dipatok ular aja juga masih. Makanya Nabi yang baca ini aman daripada dipatok binatang buas. Nah, bukan nabinya nang kada bujur. Nah, cara kita membacanya nang kada bujur. Nah, cara kita mengamalkannya nang kada sepenuhnya berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Auhallah ila Daud alaihi salam, Allah berwahyu kepada Nabi Daud alaihi salam, anmur bani Israel an la yadkhulu baitan min buyuti illa biqulubin zahirah wa absarin khashi'ah wa aydin naqiyah. Fa inni la astajibu li ahadin minhum ma dama li ahadin min khalqi mazlimah. Ujar Tuhan, wahai Nabi Daud, perintahkan kepada Bani Israel, jangan hendak masuk ke rumahku. Jangan hendak masuk ke rumahku. Kita sembahyang, itu berarti kita masuk ke rumah Allah. Walaupun sembahyang kita di rumah. Nah, kita berdoa berarti kita masuk ke rumah Allah. Kita berzikir berarti kita tuh sebenarnya masuk ke rumah Allah. Itu hakikatnya. Kita sembahyang itu kita berada di hadratillah. Kita sembahyang itu berada di hadapan Allah. Ujar Tuhan, wahai Daud, perintahkan kepada umat engkau, jangan masuk ke rumahku. Jangan hendak berdoa, jangan hendak sembahyang, jangan hendak itu ini. Illa biqulubin tahirah, melainkan dengan hati yang bersih. Hati yang bersih. Nah, jadi kita berdoa lawan Tuhan, berdoa kepada Allah, sembahyang, tapi hati kita ini ada masih dengki, hati kita ada masih dendam kepada orang, hati kita ini ada maksud jahat kepada orang, hati kita ini hendak tinggi. Nah, kayak apa hendak masuk ke rumah Allah? Artinya kayak apa hendak doa kita itu didengar oleh Allah kalau hati kita macam itu. Illa biqulubin zahirah wa absarin khashi'ah, dan mata yang khusyuk, wa aidin naqiyah, dan tangan yang bersih daripada kezaliman-kezaliman. Fa inni la astajibu li ahadin minhum, bahwa aku tidak akan mengabulkan bagi seseorang mereka itu selama ada bagi seseorang makhlukku kezaliman terhadapnya. Kita ini ada menganiaya orang yang kita belum lagi minta halal. Kita ada menipu orang belum kita selesaikan. Berdoa kita kepada Allah. Nah, Allah kada akan menghiraukan doa kita itu. Jadi di kita ini masalahnya. Di kita masalahnya. Kalau hendak semuaan tadi ditolong Allah, hendak semuaan tadi jadi baik, nah baikilah diri kita. Nah baikilah diri kita. Allah kada akan menuangkan air yang bersih ke dalam bejana yang masih kotor, artinya. Wadah kita ini masih rigat, wadah kita ini masih banyak
kotorannya, tentu kita kadang akan menuangkan air yang bersih ke dalamnya untuk diminum. Nah, Allah pun demikian, kadang akan memberi pertolongan kepada kita, terutama pertolongan rohani. Pertolongan rohani, peningkatan iman, peningkatan takwa, kadang akan Allah berikan itu kalau hati kita ini kotor. Kalau hati kita masih mencintai sesuatu yang dilarang Allah mencintainya. Nah, kalau kita masih membenci sesuatu yang Allah suruh untuk mencintainya. Nah, kalau itu demikian dalam hati kita, maka amalan yang kita baca kada jadi faidah yang sesuai diharapkan. Berzikir 1000 kali sehari, 10.000 sehari berzikir, kada kelihatan peningkatan iman, kada kelihatan peningkatan tauhid, kada kelihatan peningkatan takwa. Padahal berzikir 10.000 sehari. Kenapa sebabnya? Nah, karena Allah melarang masuk ke rumahnya kalau kita masih berlumuran dengan najis maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi itulah bagian daripada maksud hikmah yang ke-207 ini. Janganlah engkau menganggap keterlambatan itu dari Allah, tetapi keterlambatan itu datangnya dari diri engkau sendiri. Nah, kemudian hikmah yang ke-208 insyaallah. Wa huququl awqat la yumkinu qada'uha. Izma min waqtin yaridu illa walillahi alaihi fihi haqqun jadid wa amrun akid. Fa kayfa taqdi alaihi haqqa ghairihi wa anta lam taqdi haqqallahi bihi. Bermula hak-hak yang ada pada waktu mungkin mengqadanya, membayarnya, dan hak-hak waktu tidak mungkin mengqadanya atau membayarnya. Karena tidak ada daripada waktu yang datang melainkan bagi Allah atas engkau pada waktu itu ada hak yang baru dan perintah yang kuat. Maka bagaimana engkau bisa mengqadha atas itu waktu akan hak yang lainnya, sedangkan engkau belum menunaikan hak Allah pada waktu itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itulah hikmah yang ke-208 tadi. Al-huququl lati fil awqat, bermula hak yang ada pada waktu-waktu. Kal ibadati zahirah, seperti ibadah yang zahir. Min salatin, sembahyang, wa siyamin, puasa, wa ghairihima, dan selain keduanya. Faman fatahu syai'un minha bi waqtihil muayyan, barang siapa luput akan dia sesuatu daripada ibadah itu pada waktu yang ditentukan, amkanahu qada'uhu, mungkinlah akan dia mengqadanya pada waktu yang lain. Fayastadriku fihi ma yafutuhu min tilkal huquq, maka dia memperdapati pada waktu yang lain itu sesuatu yang luput akan dia daripada yang demikian itu hak-hak ibadah tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi yang kita bicarakan hikmah 208 ini tentang hak. Ada yang disebut dengan hak pada waktu, ada yang disebut hak waktu. Jadi dua macam itu pembahasannya. Hak pada waktu dan hak waktu. Nah, bermula hak yang ada pada waktu itu seperti ibadah zahir, sembahyang, puasa, wirid-wirid yang kita baca. Nah, itu bila mana kita luput, bila mana itu kita lalai pada waktu yang ditentukan, maka kita bisa mengqadhanya di waktu lain.
bisa mengqadha di waktu lain. Nah, maka bisa memperdapati yang luput itu di waktu yang lain tadi daripada segala hak itu. Nah, ini disebut namanya hak pada waktu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nasiya salatan aw nama anha fa kaffaratuha ay yusalliha idza dzakaraha. Rasulullah bersabda, barang siapa lupa sembahyang, keasikan apakah lupa sembahyang, atau tertidur daripadanya, teguringan, bangun jam 7 pagi. Kafaratnya itu adalah dia sembahyang di waktu dia ingat itu, di waktu dia bangun sembahyang. Nah, ini bisa diqadha, bisa dibayar. Malam biasa kita sembahyang witir, tahu-tahu malam itu kita teguringan, nah kena habis sembahyang subuh bisa kita membayar qadha sembahyang witir tadi. Karena witir itu adalah hak pada waktu. Hak pada waktu. Jadi segala ibadah-ibadah yang zahir itu dinamakan adalah hak pada waktu. Bila mana kita luput, kita bisa membayarnya, bisa mengqadhanya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, apabila yang tertinggal itu adalah hak yang wajib, maka membayarnya pun wajib. Nah, bila yang tertinggal itu adalah hak yang sunat, maka membayarnya pun adalah sunat. Seperti puasa Ramadan misalnya, kita luput karena uzur atau karena tidak uzur, nah kita wajib mengqadhanya sesudah Idul Fitri. Nah, puasa yang lain daripada itu puasa sunat, kita kadang bisa kerjakan pada waktunya, nah kita sunat mengqadhanya. Jadi setiap hak yang sunat, sunat mengqadhanya bila luput. Adapun hak yang wajib, maka wajib mengqadhanya di waktu yang lain bila mana keluputan. Wa amma hukukul awqat binafsiha, adapun hak waktu. Nah, yang tadi hak pada waktu, yang kedua ini hak waktu. Nah, hak waktu itu contohnya kamuraqabatillah. Nah, seperti muraqabah. Muraqabah. Kita ini merasa selalu diawasi oleh Allah. Kita selalu merasa dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah, diketahui oleh Allah. Itu muraqabah. Adapun hak waktu seperti muraqabah, musyahadah, wa ghairihima dan selainnya minal muamalatil batinah, daripada muamalah yang batin. Paman batahu syai'un minha, siapa yang luput daripadanya sesuatu, la yumkinu qadha'uhu, tidak mungkin bisa membayar, mengqadhanya. Idil waktul akhar, karena waktu yang lain, lahu hakun jadid, baginya hak yang baru, la yasa'u ghairah, yang tidak meluasi akan selainnya. Jadi hak waktu contohnya itu seperti muraqabah, apalagi contohnya musyahadah, apalagi syukur, itu hak waktu. Nah, apabila kita kada bersyukur dalam satu nikmat, syukur itu kada bisa diqadha. Apa misalnya mengqadha syukur kada ada. Karena syukur itu ibadah batinah, sifatnya hak waktu. Kita ini tiap detik kada lepas daripada nikmat Allah. Setiap detik kada lepas daripada nikmat Allah yang kita syukuri. Nah, bila detik ini kita kada bisa bersyukur, lepas. Detik yang lain memerlukan syukur lagi. Jam berikutnya memerlukan syukur lagi. Nah, syukur yang tertinggal itu sudah hilang. Kada bisa kita membayarnya, kada bisa mengqadhanya. Nah, itu perbedaan antara sembahyang dengan ibadah-ibadah batin itu.
Nah, para muhibbin rahimakumullah. Murakabah tadi contohnya. Nah, mestinya kita pada saat ini kita merasa bahwa dipandang oleh Allah. Lalu murakabah itu kadada kita qadha di lain waktu. Nah, lain waktu itu perlu murakabah juga. Kada cukup untuk murakabah yang sudah hilang tertinggal itu. Nah, jadi hak waktu ini bila mana sudah lepas hilang, kada akan bisa terbayar lagi. Karena waktu yang kedua menuntut hak yang baru lagi. Qala Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, awqatul abdi arba'atun la khamisalaha. Waktu seorang hamba itu ada 4, tidak ada 5-nya. Ni'matun ni'mat, au baliyatun atau bala, ta'atun taat, au maksiyatun atau maksiat. Nah, kita kada lepas dari 4 ini. Kadang-kadang kita berada dalam taat, berada di dalam maksiat, berada dalam nikmat, berada dalam cobaan. Nah, itu waktu kita yang melalui tiap hari. Tiap hari kita melalui datangnya 4 hal itu. Walillahi 'alal 'abdi fi kulli waqtin minha haqqun, dan bagi Allah atas kita pada tiap-tiap waktu daripada 4 itu ada hak yang mesti kita tunaikan. 4 perkara itu ada hak yang mesti kita tunaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, fafin ni'mati asyukru. Bila datang kepada kita nikmat, di situ artinya Allah menuntut kita untuk bersyukur. Nah, bila datang kepada kita nikmat, Allah menuntut kita bersyukur. Maka nikmat ini kada beperayaan. 24 jam kita kada lepas daripada nikmat Allah. Kita guri, kita bangun, kada lepas daripada nikmat Allah. Nah, setiap nikmat itu Allah menuntut kita untuk mensyukurinya. Bila jam ini kita kada bersyukur, kada kau dibayar ke jam berikutnya. Karena jam berikut itu mesti kita syukuri juga. Nah, jadi syukur itu kada ada qadhaannya, kada ada. Lain hal ibadah zahir tadi. Kita malam ini kada bewirid, nah esok siang ini dibayar di qadha, itu bisa. Sembahyang zuhur terlambat dibayar, bisa. Nah, kalau hak waktu ini kita kada bisa membayarnya. Papin ni'mati asyukru, pada nikmat itu Allah menuntut kita bersyukur. Wapil baliyati, pada ujian cobaan itu as-sabru, Allah menuntut kesabaran. Wapit ta'ati, pada taat kepada Allah, Allah menuntut kita syuhudul minnah, menyaksikan anugerah Allah. Wapil maksiati, pada waktu maksiat Allah menuntut kita at-taubatu ilallah, tobat kepada Allah. Nah, tobat kepada Allah. Nah, itu yang disebut dengan hak waktu. Haknya waktu. Jadi sebenarnya kita 24 jam itu kada bisa lupa kepada Allah. Nah, karena keadaan kita berputar antara 4 itu. Di waktu kita taat lawan Tuhan, yang kita pandang itu adalah anugerah Allah kepadaku sehingga aku bisa taat. Bukan memandang kehebatan, kemampuan diri, tapi kita bisa beribadah, kita bisa nuntut ilmu, itu anugerah Allah yang diberikan kepadaku. Nah, itu syuhudul minnah. Bila kita berbuat maksiat, Allah menuntut kita tobat kepada Allah. Nah, tobat ini kada ada juga qadhaannya. Tobat itu kada ada qadha, mengqadha tobat adalah kada ada. Karena kita memperlambat tobat itu dosa yang lain lagi. Kan tobat itu wajibun 'alal faur, tobat itu wajib segera. Nah, kalau hari ini kita detik ini berbuat maksiat kepada Allah, detik berikutnya mesti tobat. Bila kita kada tobat, nah kita berdosa memperlambat tobat itu.
Nah jadi tobat itu kadada qadaannya juga, sabar kadada qadaannya juga, syukur kada kawa di qada juga. Bila kita kaluputan sampai akhir hidup kita. Nah, wa fi hadzal ma'na, pada ini makna qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah bersabda, man utiya syakara wa betuliya fasabara wa zulima faghafara wa aznaba fastaghfara thumma sakat. Rasulullah bersabda, barang siapa yang diberi bersyukur kepada Allah, diuji dia sabar, dizalim orang dia memaafkan, berbuat dosa dia minta ampun. Rasulullah diam sesudah itu. Sahabat bertanya, malahu ya Rasulullah, dapat apa dia? Kalau orang tuh diberi bersyukur, diberi ujian bersabar, dizalim orang memaafkan, dapat apa ia? Rasulullah menjawab, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dunia dan akhirat, dan mereka itulah orang-orang yang dapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, wa'lam annal qiyama bi huquqil awqat 'ala tamam yakadu ay yakuna muta'azziran fi haqqil bashar. Ketahuilah bahwa mendirikan dengan hak-hak waktu secara sempurna itu hampir-hampir tidak bisa dilakukan oleh manusia. Artinya secara sempurna ini kita bisa kawa. Nah itu kada bisa kita lakukan. Dapat nikmat syukur, dapat musibah sabar, dapat taat menyaksikan pemberian Allah anugerah, dapat maksiat tuban. Setiap saat itu berputar lawan kita, itu hampir-hampir kada bisa dilakukan oleh manusia. Pasti ada lalai, terutama dalam mensyukuri nikmat itu. Nah, terutama dalam hal mensyukuri nikmat itu kita kada bisa, kada mampu mensyukuri nikmat Allah, karena nikmat Allah kada terputus daripada kita. Walakin yahtassu bi rahmatihi may yasha. Nah, tetapi Allah mengkhususkan dengan rahmatnya itu orang yang Allah kehendaki. Artinya ada aja manusia yang mampu. Ada manusia yang mampu. Yang mampu hidup 24 jam dalam keadaan ingat kepada Allah. Tetapi itu yahtassu bi rahmatihi, Allah menentukan rahmatnya itu mayyasha, orang-orang yang dikehendakinya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi hikmah yang ke-208 ini intinya agar kita ini menjaga, memelihara waktu. Intinya itu, jangan membuang waktu dalam hal yang tidak menghasilkan kebaikan, menghasilkan pahala. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala beberapa kali mengingatkan tentang waktu. Contohnya wal fajri, demi waktu subuh. Apalagi dalam Quran wadduha, demi waktu pagi. Wal asri, demi waktu asar. Wal laili, demi waktu malam. Nah, wal nahari, demi waktu siang. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita agar kita jangan lupa waktu itu. Jangan lupa waktu, karena waktu ini bila mana liwat kada akan terulang lagi kepada kita sampai mati kita, kada terulang lagi. Nah, para hukama mengatakan tentang waktu, ujar mereka, al waktu agla ma yamlikuhul insan.
Waktu itu adalah paling mahal yang dimiliki oleh manusia. Waktu itu yang paling mahal yang kita miliki. Yang paling larang pemberian Allah kepada kita, nikmat yang zahir ini adalah waktu. Al-waqtu idza zahaba la yumkinu ay yarji'a. Waktu itu bila sudah pergi, kadang mungkin berbulik, kadang mungkin kembali. Jadi si waktu ini bila sudah bulik, kadang mau datang lagi, sampai hari kiamat kadang mau datang lagi. Al-waqtu la syai'a yumkinu amaluhu bidunil waqti. Apapun perkara tidak akan bisa kita lakukan tanpa si waktu itu. Duit ada, awak sihat, tapi kada ada waktu, bawalah. Kada ada waktu. Habis waktunya. Walaupun kita berduit, walaupun kita sihat, walaupun kita kuat, tapi kalau kada ada waktu, kada kawan apa-apa.